untuk menyelidiki money laundry. Each other just the same. Halo pecinta film dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di OS Pictures yang ditayangkannya hanya di YouTube. Still in the Cuan. Memproduksi film pasti jauh dari kata mudah karena harus menjanjikan cerita yang gak terduga. Didukung dengan kemampuan akting yang memukau dari para aktor yang terlibat. Bukan cuma itu, produksi film juga tentunya akan memakai biaya yang sangat besar untuk berbagai hal. Salah satunya untuk membayar para aktornya. Hal ini juga berlaku untuk film Indonesia, baik film yang tayang di dalam negeri maupun yang tayang di luar negeri alias sudah go internasional. Suatu film bisa dianggap sukses kalau jumlah penontonnya tembus 1 juta penonton. Sayangnya banyak film Indonesia yang gagal padahal memakai biaya produksi yang mahal. Penasaran film apa saja yang gagal di pasaran? Tonton videonya sampai selesai. Pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina membuat sebuah film genre action yang dibintangi sang buah hati mereka, si Ujang Rapatar. Halo bos, ini bukan bayi biasa. Gak tanggung-tanggung, film ini menguras biaya produksi hingga 17 miliar. Bahkan Raffi mengaku sudah membakar uang hingga 5 miliar hanya untuk animasi berdurasi 10 menit saja. Dari kondisi rumah tangga yang berantakan ini, hasilnya, film Rapatar justru gagal total di bioskop dan harus puas dengan jumlah penonton yang hanya sekitar 403.000 lebih saja. Mother father. Yang ini nama sebenarnya adalah Negara Siang. Dibintangi deretan bintang papan atas seperti Reza Rahadian, Julia Estelle, dan Dwi Sasono, ternyata gak menjamin film horor Indonesia ini bisa sukses. Dalam Gunung Padang ini tersimpan pengetahuan. Film tentang usaha memecahkan misteri kejadian aneh yang terjadi di eskapasi piramida Gunung Padang ini ternyata juga sepi penonton. Ini tidak mau kalian mengganggu. Jumlah penontonnya hanya sekitar 565.000 orang saja. Bahkan film yang berjudul Gerbang Neraka ini membutuhkan waktu yang lama untuk bisa tayang di bioskop karena proses editing dengan efek CGI memakan waktu yang gak sebentar. Karena gue cinta banget sama dia. Kedua, dia yang selalu ngerti. Gak semua film yang diadaptasi dari novel bestseller bisa mengekor kesuksesan novelnya. Hal ini yang terjadi pada film yang berjudul Tui Portiare. Sebelum tayang, ada beberapa dialog romantis di trailer film ini yang sempat viral. Tetapi ketika tayang, film yang dibintangi oleh Reza Rahadian ini ternyata gak begitu laku di bioskop. Di bang, kamu nggak masuk, banknya nggak tutup. kamu tuh minta aku ikut Film yang dirilis berbarengan dengan film Gundala mungkin menjadi salah satu penyebab film ini hanya ditonton oleh 502.000 lebih penonton saja. Sama Ribu tuh beda. Kita tuh udah saling nyakitin hampir setiap hari. Sementara film yang berjudul Si Gundala meraih 1,6 juta penonton lebih. Kamu boleh nggak ngomongnya nggak usah pakai hani-hani gitu? Gitu kan mendingan nggak usah ketemu dulu ya. Menurut kamu gimana? Jadi enggak? Atau iya? Enggak deh kayaknya. Kamu sendiri yang bilang. Kamu sedikit kan marah, ngamuk, pergi, kita cerai. Udah deh, udah lupain. Kamu seketika menjadi jagoan. Film yang berjudul Jagoan Instan pada tahun 2016. Meski mengangkat tema yang unik, film tentang superhero yang satu ini juga gagal meraih kesuksesan bahkan sejak awal dirilis secara perdana. Yang kita lawan ini bukan lembaganya. Film yang dibintangi oleh Kemal Palevi ini menampilkan beberapa adegan yang sudah didukung dengan efek CGI. Tapi efeknya justru malah bikin nyeri panon, hingga film yang berjudul Jagoan Instan ini lengser atau keluar dari bioskop tanah air. Tidak mau dibawa kemana?
Film ini hanya mampu menarik perhatian 113.000 penonton saja loh, geng. Kenapa sih saya nggak boleh senang-senang sedikit? Akan saya pindahkan pada seekor kambing. Kambingnya nggak boleh beli sendiri aja, Bang. Stop! Jagoan kok naik ojek? Jagoan juga rakyat, Bang. Saya mah jagoan yang merakyat. Kemana Hello Kitty? Salam kenal ya, Vina. Salam kenal juga. Pernah nonton film Korea romcom berjudul Sunny? Kalau pernah, kamu pasti gak akan asing dengan alur cerita dalam film yang satu ini loh, geng. Karena film yang berjudul Bebas ini memang mengadaptasi dari film yang berjudul Sunny. Sayangnya, film yang dibintangi Marsha Timon dan Mbak Imong ini gak bisa mengikuti kesuksesan film originalnya. Lo bukan ibu gue. Jangan kurang ajar ya. Meski menghabiskan cuan sekitar 14 miliar, film Indonesia yang diadaptasi dari film luar ini hanya ditonton oleh 513.000 orang saja. Akan tetapi, rating film ini lumayan cukup bagus. Kita harus segera cari Jojo, Gina, dan Suci. Ke dalam. Lo bukan ibu gue. Jangan kurang ajar ya lo. Temen ingusan lo itu pengecut. Jadi Kamu lupa jadi diri sendiri. Kita di mana nih? Film yang berjudul Warkop DKI Reborn memang termasuk salah satu film komedi Indonesia terbaik. Masa merekrut pelawak? Hal tersebut dibuktikan dengan kesuksesan besar yang diraih oleh dua film pertama. Tanda tangan. Sayangnya, film ketiga Warkop DKI Reborn justru gagal total dengan jumlah penonton yang jauh lebih rendah daripada dua film sebelumnya. Meski sudah dibintangi oleh aktor papan atas seperti Adipati Dolken Aliando dan Randi Danista, Warkop DKI Reborn 3 hanya berhasil meraih 843.000 penonton saja. Kenapa muka kita mirip mereka ya? Kita dikira dewanya lagi. We like to believe we're better than animals. Film yang berjudul Potrosik pada tahun 2019. Hingga saat ini sudah banyak film Indonesia yang memiliki cita rasa layaknya film Hollywood. Salah satunya adalah Potrosik yang digadang-gadang sebagai film Indonesia termahal. Film garapan Randy Korompis ini menggandang Rio Dewanto dan Chico Jericho ini dikabarkan menghabiskan cuan hingga 70 miliar rupiah. When do we start? You want the five of us, six. Miris, meski menghabiskan cuan fantastis dan waktu produksi sekitar 1 tahun, film yang berjudul Potrosik harus bangga dengan pencapaian 557.000 penonton. Tamat video yang sangat menggagalkan. Oke geng, itu tadi 7 film Indonesia gagal yang diproduksi dengan biaya mahal. Meski dibuat mati-matian, ternyata deretan film tadi belum cukup memikat hati masyarakat. Alhasil, film tadi hanya mendapatkan jumlah penonton di bawah 1 juta dan bisa dipastikan ke-7 film tadi mengalami kerugian yang cukup luar biasa besarnya. Mohon maaf jika ada yang salah judul dan nama-nama aktor dalam penyebutan. Saya mewakili Raffi Ahmad mohon maaf atas kegagalan filmnya dan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, bulu ketek iklan Rexona. Ciao.